Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk memberikan yang terbaik. Come back to my channel Rohmat Waluyo. Terima kasih teman-teman yang sudah klik dan nonton video saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar makin semangat bikin konten yang bermanfaat buat kalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mau ngobrolin tentang chat dari teman saya yang kebetulan tempo hari dari Semarang, Mas Edi Purnomo, tanya-tanya tentang usaha, khususnya usaha minuman. Beliau bingung usaha minuman yang cocok, yang pas banget, yang pangsa pasarnya bagus itu kira-kira apa. Antara dua option, dia mau ngambil franchise atau mau jual minuman dengan merek yang dia punya. Oke, langsung aja compare antara usaha yang franchise atau bikin usaha yang dengan merek dan segala sesuatunya punya sendiri. Tapi sebelumnya kita ngobrolin dulu apa itu franchise. Oke, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Kita kupas aja pelan-pelan ya. Franchise atau waralaba itu adalah sebuah usaha di mana itu kita pinjem merek, pinjem nama, sistem pemasarannya, segala sesuatunya punya pemilik franchise atau pemilik usaha yang utama. Berarti kalau kita ngobrolin franchise, kita bisa kebayang beberapa toko-toko merek-merek tertentu seperti Indo bla bla, Alfa bla bla, atau misalkan makanan siap saji banyak. Teman-teman pasti lebih hafal dan tahu. Nah, kita berarti ini kupas biar teman saya Mas Edi Purnomo lebih jelas, lebih detail. Kira-kira kalau mau buka usaha minuman yang banyak kita jumpai di pinggir-pinggir jalan itu, mau franchise atau bikin merek sendiri. Nah, biar lebih jelas, makanya kita kupas satu-satu. Kira-kira kalau kita bikin dengan franchise itu kelebihan dan kekurangannya apa? Keuntungan kita pakai produk franchise yang pertama adalah produk sudah pasti banyak dikenal oleh khalayak umum. Rata-rata beberapa produk franchise itu sudah dikenal oleh masyarakat, bahkan saking banyaknya bisa jadi itu menjadi kelemahan. Karena apa? Karena persaingannya sudah lumayan banyak. Keuntungan yang kedua kalau kita bikin usaha dengan franchise, karena produk yang kita jual itu otomatis sudah banyak yang kenal, kita lebih enteng promosinya, kita promosinya lebih murah. Jadi kalau kita pakai produk franchise, biaya promosi lebih minim, bahkan lebih sering ditanggung oleh pemilik merek franchise itu sendiri. Itu keuntungan yang kedua. Otomatis karena itu sudah banyak dikenal orang, kita mudah memasarkannya. Karena itu sudah sistem terbentuk, berarti sistem keuangannya pun lebih mudah. Kita nggak perlu pusing. Itu menjadi salah satu kelebihan kalau kita bermain dagang dengan membeli franchise. Kelebihannya yang keempat, karena sudah banyak yang tahu, karena promosinya itu lebih murah dan sistemnya sudah terbentuk, otomatis kita dalam mengoperasikan bisnis franchise itu lebih mudah. Itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi bisnis franchise. Sebuah bisnis itu pasti punya plus minus. Apa kira-kira kekurangannya? Sudah jelas ya, kalau keuntungan kita pasti terbatas. Karena apa? Itu merek punya orang lain dan di situ ada biaya beli merek. Itu otomatis menjadi sebuah kekurangan juga. Kalau kita usaha sendiri, otomatis kita nggak perlu beli merek dan ini menjadi sebuah kekurangan. Berarti dengan seperti itu kita harus menyiapkan anggaran tersendiri karena harus beli merek. Selanjutnya, kira-kira kekurangannya apa aja sih selain itu? Kekurangannya apa lagi sih? Karena itu merek punya orang lain, otomatis mau nggak mau kita harus beli produk bahan bakunya dari pemilik franchise. Berarti dengan seperti itu bisa disimpulkan kita terikat terhadap pasokan bahan baku. Itu ada kurangannya juga. Kenapa? Kalau stok bahan baku di tempat pemilik
franchise itu sendiri. Minim kita nggak bisa beli ke tempat luar. Bahkan ada beberapa usaha franchise yang melarang membeli bahan baku ke tempat lain. Itu memang itu menjadi sebuah aturan main dari usaha franchise itu sendiri. Kalau keuntungan terbatas, kalau pasokan juga terpengaruh, beberapa pengadaan properti pun itu mau nggak mau kita harus beli atau pengadaannya tergantung dengan pemilik usaha franchise itu sendiri. Itu akan menjadi kekurangan kita. Kenapa? Kita harus ngikutin material yang digunakan di pemilik usaha franchise itu, kita nggak bisa milih. Dan mau nggak mau itu kita harus nyiapin anggaran yang lumayan gede. Beda dengan kita menggunakan merek sendiri. Kita bisa milih material properti yang kita gunakan, sesuaikan dengan anggaran kita. Oke, itu suatu hal yang berhubungan dengan usaha franchise. Nanti kita detailkan lagi pada akhir pembicaraan kita pada kesempatan hari ini. Kita ngobrolin dengan usaha kalau kita bikin usaha dengan merek kita sendiri. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa? Kita mulai ngobrolin ya. Kalau kelebihan dari merek usaha sendiri berarti seluruh keuntungan itu punya kita. Berarti nanti kalau suatu saat besar justru sebaliknya. Kita bisa bikin usaha itu menjadi franchise dan kita adalah pemilik merek franchise itu sendiri. Otomatis kita mau bikin model seperti apa, menyasar pangsa pasar yang seperti apa, kemasannya bagaimana, itu suka-suka kita. Kita akan dituntut lebih mengeksplor segala sesuatunya. Kalau teman-teman suka seni, istilahnya suka dengan hal yang baru dan suka dengan tantangan, ini cocok banget. Saya lebih menyarankan teman-teman pakai merek sendiri. Di situ banyak pelajaran yang akan didapat, pengalaman yang tak akan terbeli. Secara tidak langsung kita otomatis compare dengan franchise kan, mau nggak mau, yang menjadi kelebihan dari usaha merek sendiri. Kalau franchise itu kita beli, kalau usaha punya sendiri merek dagang sendiri, otomatis tidak perlu beli sistem, tidak perlu beli merek dagang. Dan kelebihannya lagi, kita beli bahan bakunya bebas, tidak terikat dengan salah satu pihak. Jadi ketersediaan bahan baku sangat aman dan nyaman. Itu beberapa kelebihannya, terutama tentang permodalan. Otomatis karena kita tidak beli merek dari orang lain, sehingga segala sesuatunya kita bisa digunakan modal yang ada untuk promosi dan semaksimal mungkin. Kalau kita promosinya bisa semaksimal mungkin, otomatis itu akan berpengaruh di income atau pendapatan kita. Karena ada kelebihannya, otomatis ada kekurangannya. Kira-kira apa sih kekurangannya kalau kita buka usaha dengan merek sendiri? Kekurangannya otomatis semua orang belum kenal, teman-teman belum kenal, audiens, masyarakat belum ada yang kenal. Kita harus maksimal mentokin itu promosinya. Kalau belum kenal berarti kita sistemnya pun belum tertata, karena itu masih baru. Nah, otomatis kita harus berjuang benar-benar mengenalkan pada masyarakat, kita bangun sistem, itu yang terberat. Selain itu, kita juga harus berani menonjolkan kelebihan produk kita, nanti yang akan menjadi sebuah senjata utama kita dalam pemasaran dan marketing. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau usaha, kira-kira mau bikin usaha yang beli franchise atau merek dagang sendiri sih, silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kira-kira mau buka usaha dengan franchise atau dengan merek dagang sendiri. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau franchise itu otomatis ya lebih mudah karena semua tertata, lebih mudah dalam pemasarannya, lebih mudah dalam nyeting segala sesuatunya termasuk tentang keuangan. Nggak pusing cara bikin sebuah produk itu karena ada pelatihannya. Pemasarannya gampang karena semua udah kenal. Tapi kekurangannya tuh lebih mahal, nyiapin dana yang lumayan ya karena harus beli merek, dan tergantung tentang supply bahan bakunya. Dan keuntungannya otomatis tidak 100% punya kita. Adapun kalau usaha dengan merek dagang sendiri, kelebihannya seluruh keuntungan punya kita 100%, kita bisa punya pengalaman banyak tentang usaha. Dan nanti kedepannya itu akan menjadi sebuah tolak ukur bagi kalian kalau mau buka usaha baru lagi. Adapun kalau kekurangannya kita punya usaha atau buka usaha dengan merek
dagang sendiri, otomatis kita harus berjuang sekuat tenaga, bener-bener berjibaku, pikiran, tenaga, waktu, kita harus totalitas di situ. Terutama dalam babat alas pertamanya itu promosi, memperkenalkan produk yang punya kita itu seperti apa, bagaimana menanamkan di masyarakat biar begitu ingat suatu produk pasti ingat produk kita. Itu yang berat, itu yang istilahnya butuh perjuangan yang sangat melelahkan. Namun dibalik perjuangan yang melelahkan itu, buahnya akan kita nikmati setelah produk yang kita jual atas nama merek sendiri itu dikenal di masyarakat. Kalau teman-teman punya modal, pemain pemula atau pebisnis pemula, silahkan bisa bermain di franchise. Kita tinggal beli pelatihan, manajemen di karyawan, kita petik hasilnya, tapi marginnya sedikit. Tapi kalau teman-teman adalah pemain baru, modalnya tidak terlalu besar, dan pengen punya pengalaman yang banyak tentang bisnis, lebih cocok ke merek dagang punya sendiri, hasilnya 100% punya sendiri. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar saya makin semangat bikin konten yang bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian punya unek-unek, pengen apa yang kalian rasakan, apa yang menjadi problem bisnis kalian dibahas, silahkan komen aja di bawah, DM ke Instagram @rohmatwaluyo, Facebook @rohmatwaluyo. Kita bahas bareng, kita ngobrolin bareng. Yuk, kita saling menginspirasi jadi pengusaha. Salam sukses, terima kasih. See you next time.